There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing it comes from your hand. And suffering children are safe in your arms, and there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none. There is none. There is none like you. Amin. Bulan Oktober ini kita temanya adalah Race and Glory ya. Ini saya berikan judul malam hari ini yaitu God is in control, yaitu Tuhan pegang kendali. Ini sebenarnya setiap minggu kita dikasih materi khotbah dari pusat ya. Tapi malam hari ini saya mungkin agak berbeda gitu. Jadi mungkin temanya sama dan isinya sama, cuman nanti ayat-ayatnya saya ambil dari beberapa ayat yang berbeda gitu. Dalam beberapa hari minggu ini Tuhan ajarkan saya dan kasih saya renungan tentang firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi rema buat kita semua, amin. Oke, jadi God is in control. Santai aja, karena semuanya ada di bawah kendali Tuhan ya. Tarik nafas panjang, just relax, brother and sister. Oke. Jadi sekalipun kelihatannya di sisi kanan kiri kita itu ada badai, tofan ya, kayaknya hidup kita itu amburadul, nggak karuan masalah, selalu berdatangan ya, kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi bagaimanapun juga yang Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi jangan sampai kita itu stres sendiri karena kita ngelihat begitu banyaknya masalah. Bahkan
Kadang bukan masalah kita sendiri aja, ada masalah saudara-saudara kita mungkin atau teman-teman kita. Itu yang kita juga pikirkan. Jadi kita tuh overwhelmed. Bahasa Indonesianya itu frustasi gitu, karena terlalu banyak yang kita pikirkan. Jadi saudara, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Dan kita nggak perlu frustasi karena kita punya Tuhan. Ya, yang penting kita percaya aja sama firman Tuhan, karena firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Oke, kita baca yuk dari Kejadian 21. Kejadian 21, ayatnya yang pertama sampai 7. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Yang udah ketemu, coba katakan amin. Amin. Haleluya. Oke, mungkin Ko Sandy bisa tolong bacakan ayat 1 sampai 7. Kejadian 21 ya? 21 ayat 1 sampai 7. 1 sampai 7 ya. Kejadian 1 ayat 21 ayat 1 7, Ishak lahir, perikopnya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Amin, amin. Ini adalah kabar gembira yang dinantikan oleh keluarganya Abraham ya. Setelah mereka ini menantikan selama berapa tahun? 25 tahun lamanya mereka menantikan janji Tuhan, dan akhirnya janji itu digenapi ya. Saudara, masa menunggu itu masa yang paling gak enak. Saya sendiri juga pribadi, saya paling sebel kalau disuruh menunggu, apalagi kalau ada yang telat gitu ya. Nggak bercanda. Ya, kita mulai dari bangun pagi aja kita udah menunggu ya. Bayangin bangun pagi menunggu sampai kita melek dulu gitu kan ya. Terus kita bangun, kita nunggu, nyalain air supaya hangat dulu gitu, kita nyalain heater. Nah, terus selesai mandi juga kita nunggu lagi makanan kita, breakfast kita jadi ya. Nah, setelah kita selesai sarapan segala macam, kita siap, kita mau berangkat kerja, kita nunggu bis kita gitu, atau mungkin antar jemput gitu ya. Ya, selalu ada proses menunggu setiap hari. Nanti di kantor juga sama. Kita menunggu nanti dapat gajian ya kan. Kita menunggu apa lagi? Nah, nanti pulang juga menunggu lagi. Nunggu. Itu paling nggak enak gitu. Tapi ketika janji Tuhan itu digenapi, maka kita semua akan lupa sama kesengsaraan kita. Amin. Jadi seperti seorang ibu yang mengandung anaknya selama kurang lebih 9 bulan ya. Itu pastinya nggak gampang, karena di 9 bulan itu pasti banyak momen-momen yang up and down juga. Ya, saya pribadi nggak tahu, I have no idea. Ini nanya yang udah pernah melahirkan gimana. Pasti ada suka dukanya gitu, nggak melulu suka gitu ya. Ya, menanti itu paling nggak enak, dan itu membawa beban selama 9 bulan. Saya nggak bisa bayangin gimana rasanya. Tetapi pada saat bayi itu lahir, pastinya sang ibu itu begitu bahagianya sampai dia tuh lupa sama sakitnya yang dia tanggung dan penderitaan yang dia tanggung selama 9 bulan itu. Ya, jadi sekali lagi Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Jadi mari kita nikmati prosesnya, gitu ya. Tadi kita baca di ayat yang pertama. Ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya.
Nah, ini Tuhan memperhatikan Sarah. Ini sama dengan Tuhan memperhatikan kita. Jadi, marilah kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Renungkan firman Tuhan dan masuk ke dalam hadirat-Nya setiap hari. Kalau kita mau mengalami damai sejahtera yang betul-betul di dalam jiwa kita, maka kita juga harus rela menenggelamkan hati kita dalam satu pewahyuan. Ini adalah pewahyuan yang saya dapatkan. Nah, mungkin saudara kalau mau catat silahkan. Pewahyuan yang saya dapat bahwa Jesus love me and He knows what He is doing for me. Sekali lagi, Jesus love me and He knows what He's doing for me. Dalam bahasa Indonesianya, Yesus mengasihi aku dan aku percaya akan apa yang Ia kerjakan bagiku. Yesus mengasihi aku dan aku percaya akan apa yang Ia kerjakan bagiku. Ini Tuhan memperhatikan Sarah ya. Seperti pepatah di Mazmur dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikan dan mengunjunginya. Seringkali kita merasa Tuhan itu nggak memperhatikan kita ya. Seringkali rasanya itu kok kayak Tuhan diam aja, nggak ada jawaban untuk doa-doa kita. Ketika kita mencari hadirat Tuhan kok rasanya nggak ada koneksi gitu ya. But that is not true. Ya, itu nggak benar. Makanya janganlah hidup dari perasaan saja gitu. Ya, kita merasa Tuhan nggak memperhatikan kita. Maka hiduplah oleh firman Tuhan. Jadi jangan mengandalkan perasaan kita. Hiduplah dari firman. Dan firman jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan dan melupakan kita. Bahkan kalau manusia pun menolak kita, maka Tuhan juga akan menyambut kita. Ya, perasaan itu seringkali bisa menipu kita. Makanya saya nggak mau mengandalkan perasaan saya. Kadang-kadang jadinya malah konflik gitu sama firman Tuhan. Ya kan? Seringkali kita konflik. Jadi mau percaya mana? Mau percaya perasaan kita apa percaya firman Tuhan? Karena kedua hal ini kadang-kadang nggak bisa disatukan gitu, konflik. Ya, kalau misalnya ikutin perasaan, pastinya nanti jadinya kita akan frustasi. Tetapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, akan ada damai sejahtera. Amin. Ya memang ketika kita menanti janji Tuhan itu susah, ya nggak gampang menanti. Bayangin Abraham sama Sarah menantikan 25 tahun. Ya, it feels like forever. Tapi kalau kita tinggal di dalam hadirat Allah, ya, kita tinggal di dalam pewahyuan bahwa Jesus love you, Jesus love me, maka tiap hari itu akan terasa lebih pendek, saudara. Itu yang saya rasakan, ya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ya, hati kita tambatkan di dalam Tuhan, waktu itu akan otomatis secara manusia akan terasa singkat ketika kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ini tadi dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah. Dan juga Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Dan perhatikan kata melakukan di sini. Jadi bukan kita yang melakukan, tetapi siapa? Tuhan yang melakukan. Jadi nggak usah kita ambil tugas Tuhan, nggak usah kita ambil tanggung jawab Tuhan. Yang ada nanti kitanya yang stres gitu kan. Yang ada kitanya yang mati berdiri gitu. Karena kita nggak bisa mengambil tanggung jawab Tuhan. Kita tuh bukan Tuhan, jadi nggak perlu berusaha menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Ya, saudara, saya mau bagikan satu kebenaran buat saudara. Yang ini menurut saya kita semua yang ada di fellowship ini udah dewasa rohani, ya. Tadi sebelum kita mulai fellowship kita sempat ada sedikit percakapan gitu bahwa ada yang masih bayi rohani, ada yang udah dewasa rohaninya. Tadi Coach Andy bilang nggak ada, yang ada juga semuanya sama gitu. Tapi ya saya percaya malam hari ini semuanya di level yang sama, ya. At least udah remaja rohani deh, nggak ada yang baby lagi. Kita semua udah ikut Tuhan Yesus udah berapa lama, ya. Jadi makanya saya mau bagikan malam hari ini satu kebenaran. Ya, saya
Jadi nggak perlu hati-hati bagian ini. Karena apa? Nggak semua orang bisa mencerna ini. Ya, jadi ada orang-orang yang mungkin belum matang gitu ya kerohaniannya. Jadi mungkin bisa malah menyalahartikan firman Tuhan ini. Yaitu ada janji-janji Tuhan tertentu yang nggak tergantung sama perbuatan kita. Jadi Tuhan berikan itu tanpa syarat sama kita. Ini yang tadi udah kita baca, contohnya dari Abraham sama Sarah. Tuhan kasih mereka Ishak. Apakah karena mereka sempurna? Enggak. Abraham itu juga nggak sempurna. Abraham pernah bersalah. Kalau kita baca di ayat sebelumnya ya, di Kejadian, Abraham tuh punya istri lagi. Ingat nggak? Namanya siapa? Namanya Hagar, ya kan? Dan dari Hagar ini dia punya anak lagi. Nah, terus si Sarah juga dia nggak sempurna. Waktu si Hagar melahirkan, dia iri dan dia dengki gitu sama Hagar. Dan dia menjahati Hagar waktu itu. Nah, ini saya ngomong ini bukannya berarti saya menghalalkan dosa loh ya, enggak. Dosa itu ada konsekuensinya. Tapi seringkali juga kita itu kadang-kadang, ya saya contohin saya sendiri, kita tuh sok-sokan, kita ngerasa kita udah melakukan hal ini, kita udah melakukan hal itu buat Tuhan. Sehingga kita berpikir bahwa kita itu layak menerima berkat Tuhan. Tuhan saya kan udah pelayanan, Tuhan saya kan udah begini, saya udah begitu gitu. Jadinya malah kita sombong. Tapi enggak, berkat Tuhan itu kadang Tuhan bisa berikan secara cuma-cuma. Nothing that you do can affect God's decision to bless you. Yaitu namanya grace atau kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan kasih kepada kita karena kemurahan hati Tuhan. Even perbuatan buruk kita pun gak akan menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita kalau memang itu udah kehendak Tuhan. Ulang lagi Ya. yang bahasa Inggrisnya. Nothing Oh, you bahasa can do. Inggrisnya, nothing you can do can affect God's decision. Ya, jadi nggak ada, kita itu nggak bisa ngebantu Tuhan untuk membantu diri kita. Itu udah kodratnya begitu. Itu tanggung jawab Tuhan. Kita sebagai manusia kita nggak bisa mempengaruhi apa yang udah menjadi kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan mau kasih, ya Tuhan kasih. Kita nggak punya power untuk membantu Tuhan untuk ngasih kepada hidup kita, if that makes sense. Ya, but then again, I don't think semua orang tuh siap untuk menerima ini, jadi mesti hati-hati. Ya, karena kalau kita belum matang secara iman, maka kita nantinya akan jadi seenaknya sama Tuhan. Ya, oh kalau gitu saya nggak perlu susah-susah dong, toh nanti juga pasti digenapi sama Tuhan. Jadi peduli amat saya mau taat atau mau nakal, toh nanti juga Tuhan kasih gitu. Enggak loh ya. Hukum tabur tuai itu tetap berlaku di dalam hidup kita. Namun demikian, nggak ada satu perbuatan kita pun yang bisa membantu Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Ya, Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham dan Sarah bukan karena kesempurnaannya, tetapi karena memang apa yang telah Tuhan janjikan. Karena janji Tuhan itu dikatakan adalah ya dan amin. Dan Tuhan nggak bisa menarik kembali apa yang Tuhan udah janjikan kepada kita itu. Ya, janji-janji Tuhan diberikan kepada kita itu tanpa syarat. Bukan karena doa-doa kita yang bagus, bukan karena pelayanan kita ya, bukan karena puasa kita ya. Kalau memang Tuhan udah berkehendak, Tuhan akan genapi janjinya, tapi bukan karena kita sempurna. Sekali lagi. So, please rest. Santai aja ya. Janji Tuhan itu akan diberikan bukan karena kita layak. It is not up to us, but it is up to Him. Janji-janji Tuhan itu nggak bergantung sama kita, tetapi bergantung sama Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan udah berjanji, saudara tenang aja. Karena saudara pasti akan menerima janji Tuhan. Remember, it is by grace alone, yaitu oleh karena kasih karunia Allah saja dan anugerah Tuhan saja, maka janji Tuhan itu akan digenapi untuk dalam kita. Oke, kita baca yang ayat yang kedua.
Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, ini saya mau garis bawahin pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah. Nah, ini yang disebutkan di dalam kitab Pengkhotbah ya, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah dalam masa tuanya. Umurnya berapa Abraham? Ada yang tahu? 100. 100 tahun, bayangin. Kalau dari logika udah nggak mungkin bisa punya anak. Sarah Udah juga expired. sama. Udah expired ya. Ya, udah nggak mungkin mereka bisa punya anak. Tetapi di sini dikatakan pada waktu yang Tuhan telah tetapkan sesuai dengan firman-Nya. Berarti memang segala sesuatu itu indah pada waktu Tuhan, ya kan? Sekalipun mereka harus menunggu begitu lamanya, 25 tahun menantikan janjinya, Tuhan tetap genapi pada waktunya. Ya, jadi kita nggak usah ngotot lah, karena kalau memang belum waktunya, memang kita belum akan menerimanya gitu. Yang penting kita tetap memegang janji Tuhan dan kita tetap berjalan bersama Tuhan. Kita mau rela dibentuk sama Tuhan, kita mau belajar taat, kita mau belajar setia, karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Oke, next saya bacakan di ayat yang ketiga. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, Ishak ini kalau dalam bahasa Ibrani diterjemahkan artinya adalah tertawa. Tertawa artinya. Kelihatannya lucu ya, kelihatannya cute gitu. Wah, lucu banget sih artinya Ishak, cute. Padahal kalau Anda tahu asal muasalnya itu sebenarnya itu berasal dari teguran Tuhan. Di ayat sebelumnya, pada waktu malaikat mengunjungi Abraham dan memberitahu bahwa Sarah akan mengandung, si Sarah itu kayak nguping gitu di ruangan sebelah. Terus dia dengar bahwa dia akan mengandung, terus dia ketawa waktu itu. Hahaha, nggak mungkin gitu kan dalam hatinya. Nah, Tuhan mungkin tuh agak kesel sama Sarah ya waktu itu ya. Tuhan lihat Sarah ketawa dan dia menegur Sarah gitu. Kenapa kamu ketawa, Sarah? Emang kamu nggak percaya bahwa aku akan memberikan anak kepada kamu? Ya, itu teguran sebenarnya. Jadi mestinya nama ini menjadi pengingat kepada Abraham dan Sarah akan teguran Tuhan kepada mereka. Ini seringkali juga kita begitu ya. Mana mungkin sih Tuhan bakal misalnya saudara pengen punya rumah gitu ya. Kalau memang Tuhan berkehendak ya saudara akan punya rumah ya. Kita nggak boleh curiga sama Tuhan gitu. Tuhan, sampai sekarang saya nggak punya rumah, padahal saya pengen punya rumah yang besar seperti ini misalnya, seperti itu ya. Ini contoh secara natural, jadi berkat natural. Tapi kita nggak boleh curiga itu, jangan-jangan Tuhan nggak bakal kasih saya gitu. Nah, itu Tuhan nggak suka. Makanya Tuhan tegur Sarah sama Abraham di sini. Lalu saya bacakan, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, di sini kita belajar just do what God says. Lakukan aja perintah Allah dalam hidup kita. Gak usah pakai tapi-tapian, gak usah pakai alasan-alasan ya. Gak perlu lah kita berdebat sama Tuhan sebagai pencipta kita. Dikatakan bahwa celakalah orang yang berdebat dengan penciptanya. Ya, ini Abraham diperintahkan untuk menyunat anaknya pada hari yang ke-8. Kenapa pada hari yang ke-8? Dia nggak nanya tuh sama Tuhan, kenapa nggak di hari ke-7 aja Tuhan? Kan angka 7, angka kesukaan Tuhan gitu misalnya. Dia nggak pikir-pikir panjang gitu. Dia mungkin kalau kita nanya primbon dulu, kita lihat buku primbon. Ada yang tahu nggak buku primbon? Itu kayak lihat tanggal baik gitu ya. Kalau tinggal di Jawa pasti tahu. Ya, tanggal baik, atau mungkin kita lihat feng shui dulu gitu. Dia nggak nanya-nanya tuh sama Tuhan.
Dia lakukan aja gitu langsung. Dia obey perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya Tuhan suruh kita ampuni, ya udah ampunin aja, nggak usah kita tanya-tanya lagi sama Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan suruh kita memberi, ya udah just give. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi, melayani saudara kita, mari kita hidup saling mengasihi satu sama lain. So let's just make it simple and do not overcomplicate. Ya, jadikan itu sederhana aja, nggak usah pikir panjang. Kalau memang Tuhan udah suruh kita melakukan sesuatu, kita obey aja, kita taatin aja. Amin. Oke, di ayat yang ke-5 sampai ke-6. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ini ayat 5 sampai ke-6 ya. Ya kalau kita baca ayat ini kayaknya ini nggak ada perasaan tegang ya. Kelihatannya Sarah ini legawa sekali di sini. Kayaknya ayat 6 ini diucapkan juga dengan intonasi yang kayak semacam tertawa gitu. Bukan ketawa menghina, tetapi ketawa lega gitu. Jadi mari kita contoh sikap hati Sarah. Santai aja, be positive. Makanya Sarah disebut sebagai ibu kaum beriman. Abraham juga disebut sebagai bapak iman. Ya. Lalu ayat yang ke-7, lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ini Sarah bilang gini, akhirnya terjawab sudah ya semua gosip, desas-desus, segala celaan-celaan, rumor-rumor ya. Mungkin tetangganya bisik-bisik, mana mungkin sih si Sarah kan udah tua, mana mungkin dia bisa punya anak, kan udah berumur gitu kan. Ya, banyak orang yang ngerasani itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Soalnya saya orang Jawa jadi istilah-istilahnya banyak yang pakai bahasa Jawa. Banyak yang ngerasani Sarah gitu. Makanya mungkin dia nggak ikut arisan-arisan di zaman itu ya, karena ibu-ibu tuh isinya gosip-gosip semua. Ya, orang-orang tuh ya di zaman dulu sebelum generasi saya aja itu udah kalau misalnya punya anak itu udah kayak punya peternakan. Ya anaknya tuh bisa kayak 8, bisa kayak 10, 12 gitu ya. Bayangin, itu Sarah di zaman itu pasti lebih banyak gitu anak-anak mereka. Sedangkan Sarah itu satu pun nggak punya anak. Tapi Sarah nggak marah tuh sama mereka, walaupun dia digosipin, dia nggak nyimpan dendam tuh sama mereka. Rugi kalau kita nyimpan dendam sama manusia, mereka kan debu sama abu, sama. Jadi ngapain kita kepahitan sama sesuatu yang fana gitu. Mungkin si Sarah juga seperti itu. Jadi nggak usahlah kita masukkan ke dalam hati apa yang orang lain katakan dalam diri kita gitu ya. Justru kita harus masukkan ke dalam hati kita, kalau bisa yang paling dalam, di lubuk hati yang paling dalam, apa yang Tuhan telah katakan tentang Anda. Ya, jadi nggak usah kita hiraukan opini manusia, tetapi dengarkanlah firman Tuhan. Itu yang kita perlu masukkan ke dalam hati kita. Bukan gosip-gosip orang, bukan perkataan orang lain. Ya, hidup kita itu nggak tergantung sama kata orang, tetapi tergantung dari apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya, skor terakhir kita itu ada di tangan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, bukan manusia. Jadi nggak usahlah kita pusing-pusingin apa yang mereka katakan tentang kita. Dan mari kita santai aja gitu. Santai di sini bukan berarti kita nggak berbuat sesuatu, tapi santai di sini artinya adalah rest in faith. Ya, belajar untuk istirahat, mengandalkan Tuhan dalam roh kita. Jadi tenang aja, santai aja. Nggak perlu bawa bagasi yang berlebihan, apalagi bagasi orang lain. Ya, apalagi bagasi Tuhan kita. Ya, itu terlalu berat sekali. Yang ada nanti kita malah mati berdiri gitu. Karena hidup kita itu udah ada stresnya sendiri.
Ya ngapain kita pikirin masalah-masalah orang lain? Dikatakan bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari aja. Karena nanti juga pasti ada tantangan-tantangan lagi besok. Ya, kita nggak perlu minta juga pasti ada masalah-masalah yang datang gitu. Jadi jangan bawa beban-beban yang nggak penting, jangan bawa beban-beban masa lalu ya, yang nggak perlu. Karena perjalanan kita itu masih panjang sama Tuhan. Oke, kita udah tiba di ujung perjalanan kita malam hari ini. Saya akan bagikan kesimpulan malam hari ini dari apa yang saya bawakan. Ya, ada 3 poin. Yang pertama tadi, tidak usah memaksa karena semua indah pada waktunya. Nggak usah maksa karena semua akan indah pada waktunya. Ya, kita perlu lebih banyak percaya sama Tuhan daripada kita frustasi sama masalah sendiri. Yang saya maksud segala sesuatunya akan indah pada waktunya itu bukan berarti kita berserah secara pasif, bukan. Ya, Tuhan berkata, carilah, ketuklah, mintalah. Kenapa? Karena Tuhan mau kita aktif. Caranya gimana? Dengan kita percaya. Kita lakukan bagian iman kita. Gitu. Maksudnya, jadi bukannya kita ongkang-ongkang kaki, kita nggak ngapa-ngapain, kita nunggu rezeki datang gitu ya, kita nggak kerja, enggak, bukan seperti itu maksud saya. Tetapi kita biarkan kita surrender sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita untuk hal-hal yang kita itu nggak punya kendali. Ada istilahnya, the battle belongs to God, it doesn't belong to us. Jadi peperangan itu, ada peperangan yang memang cuman Tuhan yang bisa menangkan untuk kita, gitu ya. Lalu yang kedua, lakukan saja perintahnya tanpa tetapi segala. Ya, jadi kita nggak usah tanya-tanya Tuhan. Kalau memang Tuhan udah perintahkan kita untuk saling mengasihi, ya udah saling mengasihi. Kalau misalnya Tuhan perintahkan untuk kita menjadi berkat buat keluarga kita, jadilah berkat buat keluarga kita masing-masing. Ya, just do what God says. Gak usah tanya-tanya lagi, gak usah pikir-pikir lagi. Kita gak usah berdebat sama Tuhan gitu ya. Just do and obey what God says. Lalu yang terakhir, jangan tersinggung atau marah ketika kita ditegur Tuhan. Kalau memang kita salah, kita terima. Ya, kalaupun kita benar sekalipun, kita dengarkan dulu apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ya, bahkan kalau misalnya bukan Tuhan pun yang menegur kita, misalnya Tuhan menegur kita melalui pemimpin misalnya, atau melalui saudara seiman. Ya, kita dengarkan dulu, pasti ada segi positif yang kita bisa ambil. Apalagi yang konstruktif gitu ya, memang nasihat-nasihat yang membangun kita. Memang betul sih kita nggak perlu dengarkan apa kata orang lain terus-menerus gitu ya. Tapi kita nggak perlu jatuh gara-gara orang tersebut. Jadi apapun perkataan orang itu kita saring, kita filter, kita jadikan kebaikan dalam hidup kita. Kita belajar seperti Sarah sama Abraham ya, legawa, lega gitu, let go and let God. Jadi marilah kita penuhi hati kita dengan iman bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita itu ada di bawah kendali Tuhan. Ya, skor terakhir itu ada di tangan Tuhan. Jadi tenanglah jiwamu dalam naungan sayapnya. Mari kita bangkit, we rise in glory with Christ. Amen. Baik, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. God, you're so big and we are so small. Bapa, Engkau maha besar dan kami begitu kecil. Kami begitu kerdil ya Tuhan. Masalah kami tidak ada apa-apanya dibandingkan kemenangan dan breakthrough yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Tuhan, ampuni kami orang-orang yang kurang percaya ini Tuhan, yang tidak beriman ini Bapa. Kalau saja kami tahu betapa indahnya rencanamu dalam hidup kami,
betapa rileksnya, betapa nikmatnya hidup kami di dalam kehidupan yang tidak menentu ini, Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau terus melindungi, memelihara, dan menyertai hidup kami. Bahkan ketika kami tidak bisa melihat, kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau telah menyediakan, bahkan Engkau telah memberikan kepada kami. Dan itu semua sudah kami pegang di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Roh Kudus, biar Engkau saja yang terus bekerja di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu yang cukup untuk hari ini, dan biarlah kasih karunia-Mu baru, urapan-Mu baru besok hari, Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.